beli oli, jangan coba-coba guys. Pilih yang pasti bagus. Oke guys, nah ini adalah mobil kita pakai harian ya, mobil tempur untuk sehari-hari buat nyari duit, buat kerja dan macam-macam. Ini adalah Proton Gen 2 Persona tahun 2008 ya. Jadi tergolong sudah mobil tua ya, yang sudah umurnya 12 tahun. Nah untuk mobil tua ini guys, ini untuk oli nggak bisa asal-asalan guys. Kenapa? Karena salah oli ini fatal akibatnya ya. Mesin bisa jebol dan bisa ada kerak. Serta yang paling sering itu adalah sludge ya, itu apa namanya, semacam kayak jelly. Itu dampak dari penggunaan oli yang salah atau oli yang palsu guys, serta oli yang low quality. Untuk oli yang saya pakai guys, yang saya pilih untuk semua mobil saya guys ya, dari mobil tua sampai muda ini cocok banget. Olinya juga banyak jenisnya. Nah untuk yang saya pakai adalah oli Top One Zone Session ya. Ini dia olinya. Nah, saya pakai ini adalah yang 1040. Kenapa? Karena ini mobil kan sudah berumur ya, jadi saya pakai yang nggak terlalu encer supaya mengurangi penguapan ya, dan memang cocok untuk mobil ini guys. Tapi kalau kawan-kawan ada mobil lain yang memang olinya beda, dia tipenya banyak, dari diesel, bensin, semuanya ada, dan bahkan juga ada oli motor guys. Nah, kenapa saya pakai oli ini guys? Ini dia jawabannya. Oke, jadi untuk oli Top One ini guys, ini adalah oli synthetic blend dengan high quality ya pelumasnya, dan diformulasikan dengan aditif yang terbaru ya, untuk mengurangi kausan dan gesekan mesin, jadi lebih awet, serta melindungi mesin dengan kinerja beban tinggi. Jadi untuk mobil-mobil yang dipakai harian, ini sangat oke banget ya, untuk kawan-kawan pakai motor harian, sangat cocok ya. Dan juga mencegah oksidasi, ini penting banget supaya mencegah adanya kerak atau sludge pada bagian mesin, dan tentu mesin akan awet. Serta ditambah lagi dengan adanya ester fortified ya. Nah ini adalah polaritas yang lebih baik, memperkuat lapisan oli sehingga melindungi dan menjaga kebersihan secara maksimal pada kondisi ekstrim. Jadi mobil secara teori itu akan lebih bersih pada bagian olinya guys. Dia nggak ada sludge, nggak ada kerak, dan tentunya akan lebih optimal, serta akan lebih awet. Terbukti di mobil ini yang sudah KM-nya 200 ribuan, mobil nggak ada masalah, mesin halus, dan setelah pakai oli Top One, mesin tambah halus, serta tarikan tambah enteng guys. Mantap sekali. Oke, sekarang ini adalah fitur dan keunggulan dari oli Top One ya. Yang pertama adalah mengurangi keausan mesin, yang kedua mengurangi gesekan, dan yang ketiga adalah mencegah oksidasi. Jadi sehingga untuk kawan-kawan mobil buat harian atau bahkan mobil yang di rumah yang nganggur ya, ini oli adalah oli terbaik ya, oli yang rekomendasi sekali, sangat baik, teruji, bagus ya. Jadi kalau kawan-kawan pengen mobil atau motor kawan-kawan awet, nggak ada masalah, nggak ada sludge, nggak ada kerak, dan bisa dipakai lama tanpa masalah, oli Top One adalah sebuah pilihan yang terbaik menurut saya. Nah, kita akan coba sekarang nih, kita akan ganti oli guys. Come on.
Oke guys, beres juga ya. Nah, tadi di awal itu saya sudah minta tolong mekanik dekat rumah. Nah, itu untuk membuka oli bawah ya, yang di karter, untuk mengeluarkan oli lamanya guys. Dan setelah itu kita ganti pakai oli top one. Nah, sebelumnya guys, itu juga pakai oli top one. Jadi memang saya sudah biasa pakai oli top one. Kenapa? Karena saya pengen yang terbaik untuk mobil saya guys. Tadi BTW guys ya, untuk oli mobil ini adalah Proton Persona 2008 ya. Ini mesinnya 1,6 liter, 4 silinder. Nah, ini pemakaiannya adalah 3,5 liter ya. Jadi kita terka aja isi 3 liter full. Dan yang satunya kita ambil setengah, dari itu ada indikatornya di bagian bawah ya. Kita bisa cek langsung untuk indikasinya ada berapa liter tersisa. Ya sudah, kita sudah ganti, dan yang langsung terasa adalah mesin terasa lebih smooth ya getarannya. Smooth getarannya guys. Dan juga rasa di mesin ini ya langsung lebih halus ya. Dan yang paling langsung terasa adalah itu mesin terasa lebih responsif. Jadi pas awal digas dia langsung ngacir. Itu menandakan bahwa pelumasannya memang sangat baik guys. Dan yang sebelumnya itu saya ganti oli setelah 5.000-an ya. Memang kalau untuk top one bisa sampai 10.000, tapi saya pribadi saya lebih pilih yang aman. Kenapa? Karena ini mobil tua ya, yang sudah memang pasti ada banyak lah hal-hal yang minus. Jadi oli akan kerja lebih lebih keras ya. Jadi pasti banyak oksidasi yang diserap oleh oli, sehingga memang umurnya harusnya nggak terlalu panjang. Walaupun pernah sampai 10.000 bagus, tapi saya lebih tenang kalau saya ganti 5.000 guys. Oke, balik lagi. Nah, jadi kalau kawan-kawan memang pengen ganti oli guys ya. Nah, untuk oli saya sarankan kawan-kawan jangan coba-coba ya. Jangan cuman gara-gara pengen tahu atau karena pengen murah, karena nanti dampaknya itu lama ya. Kenapa sih? Karena beda oli harganya nggak seberapa. Kawan-kawan cari murah, tapi nanti dampaknya mesin harus dibongkar dengan biaya yang nggak murah guys. Coba kawan-kawan cek dampak kalau sampai terjadi sludge atau crack ya di bawah mesin. Jadi kita pernah mengalami, kita mobil kantor ya, itu dia ada beli oli yang kayaknya salah, entah oli palsu atau apa saya nggak tahu ya. Nah, tiba-tiba gejala awal itu muncul adalah oli indikatornya dia nyala kedip-kedip. Nah, kalau dia sudah indikator nyala, itu berarti oil pressure itu kurang. Nah, kenapa bisa kurang? Kalau saya punya pikiran, ada dua hal kemungkinan. Yang pertama adalah olinya habis atau kurang, atau yang kedua adalah oli nggak berputar atau nggak bersirkulasi guys. Dan dampaknya itu lumayan ya. Ini mobil yang lumayan mewah. Yang mewah sih enggak lah, cuma 2 jutaan. Tapi dampaknya luar biasa. Akhirnya kemarin kita pakai jalan, mobil tuh suaranya kok kasar banget ya, kasar banget. Dan akhirnya kita coba flash, nggak berhasil, dan rupanya harus turun mesin. Dan itu turun mesin menggantinya banyak loh guys. Itu nggak hanya mesti cuman bongkar klep, enggak, itu harus bongkar seher, harus dicek semua. Kenapa? Karena begitu oli nggak naik, tentunya mesin nggak ada pelumasan, dan itu hasilnya parah. Nah, jadi untuk kawan-kawan sebaiknya sebelum jadi masalah, saya bilang lagi, beli oli yang sudah pasti guys, oli yang sudah teruji, ya sudah bagus, udah pasti bagus. Ini harga juga worth it ya, nggak terlalu mahal. Untuk harga kawan-kawan bisa cek langsung ke websitenya ya, atau bisa langsung ke bengkel terdekat untuk ganti oli top one guys. Harga nggak terlalu mahal, tapi dengan quality yang pasti bagus ya, dan kawan-kawan pakai tenang. Nah, untuk kawan-kawan yang mobilnya masih baru, mungkin bisa sampai 10.000 ya, kilometernya itu aman banget. Tapi untuk saya pribadi, mobil tua seperti ini, ya saya lebih prefer ke angka 5.000 sudah cukup. Nah, apalagi untuk kawan-kawan yang mobilnya itu nggak dipakai, cuma tidur doang, cuma di rumah dipakai paling sebulan sekali, saya sarankan jangan sampai 5.000 lah. Kalau bisa 3.000 atau 4.000, karena saya ada mobil lagi yang memang nggak pernah saya pakai sama sekali ya. Itu paling saya pakai paling sebulan sekali. Itu per tahun itu cuma dapat nggak nyampe 1.000 km. Jadi memang kalau kita ikutin sampai 5.000, itu bisa sampai 5 tahun. Jadi saya ganti paling ya setiap 6 bulan untuk amannya. Dan baik lagi, untuk oli jangan coba-coba, pilih yang pasti, pilih yang aman, dan juga hati tenang, dompet juga aman, nggak bakalan jebol. Pilih Top One Sensation, apapun mobilnya, motornya,
top one is the best. Oke, see you guys.